Indonesia. Selain selain saya mengerjakan pasien-pasien yang berhubungan dengan donor darah, kami juga ada klinik klinik untuk karyawan. Jadi saya double job dok kerjanya pagi dan sore kerjanya jadi double apa ya double eh, istilahnya pelayanannya double gitu dok. Double agent ya, Dok? Ya, tapi gajinya sama satu dok. Oke, baik. Terima kasih Dokter Lili. Sepertinya sudah semua ya dok ya, sudah kenalan. Baik, mungkin saya akan memaparkan kembali tugas kita apa sih untuk diskusi dan ini akan Sorry menjadi dokter, tugas. Ya suara dok, saya kedengeran? dengar Dengar. Dokter Lilis. Oke, ya terima kasih dokter. Terima Cukup kasih sekian dokter. perkenalannya. Terima kasih. Saya izin share screen ya Bapak Ibu semua. Baik, betul. Apakah sudah terlihat? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Sudah, dokter. Iya, ini adalah penugasan diskusi kita Bapak Ibu untuk sore hari ini, tapi nantinya Bapak Ibu akan menuliskannya dalam bentuk tulisan ya, membuat refleksi. Ini tugasnya individu dokter, sebanyak paling enggak 2 halaman. Nah, Bapak Ibu sudah dibagikan artikel ya, mungkin sudah dibagi dok artikel jurnal dok, apakah sudah dapat? Eh, Kayak sudah sih, Dok, sebetulnya. Tapi Sudah ya tunggu, dok. tunggu. Yang saya dapatnya dari kelompok kemarin, Ah, yang mana itu dok? yang Yang ini dok? dokter Oh, Bunga yang ya. mana? Dokter Bunga. Dokter, iya dokter Bunga itu untuk Ya, pemicunya, Dokter, Jadi pemantiknya. dokter Bunga. Dokter Bunga ya dok. Nah kalau untuk yang artikel ini apakah dokter sudah dapat? Wah, bahasa Inggris ya, Dok ya? belum, Dok. Iya. Belum. Tenang dokter, nanti saya kasih gimana cara translate-nya juga ini Oh karena ya. iya iya, biar belum, supaya kita dokter. memudahkan kita untuk membaca dan memahami ya dok. eh ini udah ya dok ya yang Transforming Medical Professionalism sudah ya. Ini di Sepertinya mana sudah. ya lihatnya, Kayaknya Fei? ada deh. Iya, Ada sepertinya di memang, ini di sepertinya memang classroom oleh ya. Google Classroom, Kalau Dok. kalau dari Mungkin ini saya dibagi. disampaikan bahwa sudah dibagi ini dok. Kalau enggak saya Iya, kirimkan Mungkin kembali ke email grup. ya. Di email yang materi itu. Karena Iya. bahasa Inggris jadi nggak dibaca, Dok. Jadi jadi Nggak bisa dokter Inggris. semua itu tadi seperti yang disampaikan oleh Dokter Fitri bahwa ini sekarang kita untuk apa namanya berkumpul bersama RKL ini adalah salah satunya untuk menstandarisasi dan mengingat kembali apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan sebagai seorang SPKKLP. Nah, seorang SPKKLP sangat dekat apa namanya permasalahan sehari-hari dengan pertanyaan-pertanyaan dari pasien-pasien kita. Bagaimana diagnosanya, terus apa terapi yang paling tepat gitu ya. Nah, untuk mendapatkan jawaban itu, ya tentunya kita harus melakukan pendekatan yang namanya ABM, Evidence Based Medicine. Jadi kita harus membaca kembali hasil-hasil penelitian yang terkini gitu, Dok. Nah, ini sekarang sudah disiapkan, Dok, satu artikel untuk kita baca. Nanti ada juga kelas khusus mungkin dok untuk IBM bagaimana untuk cara kita apa namanya mendownload dan mendapatkan jurnal-jurnal yang baik, yang bagus, yang bisa kita jadikan referensi untuk praktik kita sehari-hari. Itu ya dok. Nah, penugasan kita adalah kita baca kasus pemantik nanti dokter Bunga mungkin sudah baca semua ya dok. Sama satu lagi artikel yang sudah dibagikan ini Transforming Medical Professionalism to Fit Changing Health Needs. Nah, lalu ini tugas saya akan apa namanya memandu Bapak Ibu untuk mengerjakan tugas refleksi individu nih. Mungkin sebelum melakukan tugas itu kita enaknya diskusi karena yang kita lakukan ini secara nasional adalah menyeragamkan dokter supaya dokter apa namanya yang bekerja di klinik, di puskesmas, di rumah sakit itu melakukan
suatu standar kompetensi yang sama gitu dokter. Eh, itu identifikasi contoh dan bentuk profesionalisme di tempat praktik kita masing-masing. Nah, kalau dokter ada di rumah sakit, silakan tentunya profesionalisme kita di rumah sakit. Kalau dokter berada di praktiknya di puskesmas, tentunya bagaimana profesionalisme kita sebagai dokter di puskesmas. Kalau dokter di klinik, bagaimana profesionalisme sebagai dokter di klinik. Begitu juga mungkin yang di apa namanya bekerja sebagai apa asuransi dan lain-lain. Boleh dokter mungkin apa namanya menulis bagaimana bentuk profesionalisme kita sebagai dokter yang bekerja di asuransi atau mungkin di perusahaan di tempat lain. Silakan dok. Nanti akan kita diskusikan bersama. Lalu yang kedua, bagaimana kita mengidentifikasi dukungan dan tantangan praktik KKLP kita di masing-masing praktik gitu ya, menciptakan praktik SPKKLP yang profesional gitu. Dan inilah sebagai modal kita yang membedakan kita ketika masih menjadi dokter umum ya, Dok. Dokter sebenarnya kalau di dalam undang-undang kedokteran tidak ada istilah dokter umum ya, Dok, yang ada dokter, dokter spesialis. Nah, bagaimana membedakan antara dokter dengan dokter spesialis? Nah, inilah yang akan kita diskusikan juga. Apa sih dukungan apa yang kita butuhkan, tantangan apa yang harus kita hadapi bersama gitu, Dok. Atau mungkin apa yang kita butuhkan untuk praktik sehari-hari itu berdasarkan pertanyaan-pertanyaan dari pasien gitu. Misalnya untuk berhenti merokok tuh banyak tuh ya dok ya pasien yang akar masalahnya itu dari mulanya itu adalah lifestyle yaitu merokok atau mungkin pasien-pasien yang obesitas. Bagaimana sih dok caranya saya menurunkan berat badan dengan kondisi ekonomi seperti ini gitu ya tanpa menggunakan obat-obatan atau kontraindikasi terhadap obat-obatan. Nah ini yang akan juga Bapak Ibu nanti boleh jadikan tugas refleksi. Dan yang ketiga membuat perencanaan jangka panjang sebagai SPKKLP untuk mempertahankan praktek yang profesional. SPKKLP spesialis kedokteran keluarga layanan primer. Mungkin sering sekali salah diartikan ya dok. Layanan primer. Layanan primer itu adalah bentuk layanannya tapi bukan tempatnya. Tidak harus di FKTP. Mungkin dalam pemikiran kita layanan primer itu FKTP gitu ya dok. Tapi Dok, tidak. izin. Ini kita mesti left breakout Maaf dok, terlempar. lagi, Dok. Ya, Monggo dokter silakan, kayaknya Dokter mungkin Yuli. mungkin ada ini dok ya, ada apa namanya salah ininya pengaturan setting waktu atau gimana mungkin. Nggak apa-apa, kita semangat ya dok. Iya dok. Ya, Dok. Semangat. Oke, kita tetap semangat. Nah, saya lanjut nih. Nah, tadi sampai di apa namanya di tempat praktik gitu ya. Jadi sering sekali diartikan bahwa layanan primer itu adalah tempat praktiknya gitu ya. Padahal ini layanan primer itu bukan tempat praktik, tapi adalah jenis layanannya. Jadi di rumah sakit pun ada layanan primernya gitu. Bahkan di IGD pun ya, di instalasi gawat darurat itu ada juga untuk layanan primernya, sistem triase dan lain-lain ya, untuk screening dan lain-lain. Jadi sebenarnya apa namanya layanan primer ini sangat luas. Bukan hanya berbicara tentang FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Nah, ini mungkin yang saya mencoba meluruskan tentang yang layanan primer ini ya, Dok. Sehingga dokter, silakan untuk melakukan perencanaan secara jangka panjang sebagai seorang dokter di tempat praktek masing-masing, nggak harus di klinik, nggak harus di puskesmas, ya, supaya kita gimana sih bentuk profesionalisme kita apabila kita bekerja sebagai dokter di misalnya case manager di rumah sakit misalnya. Atau sebagai di puskesmas itu kita seperti apa sih bentuk profesionalisme inilah yang akan kita diskusikan itu ya sebagai apa namanya untuk menambah wawasan kita dalam menjawab pertanyaan refleksi maka itu kita perlu untuk membaca ya dok artikel yang sudah dibagikan. Nah ini dok ya sampai abstraknya juga sudah diberikan juga. Nah, dokter-dokter bisa apa mentranslate dok artikel-artikel nggak hanya dalam bahasa Inggris, kalau ada bahasa Jerman, ada bahasa
yang lain ya, Spanyol, itu dokter bisa untuk apa namanya menerjemahkannya, Dok. Sekarang kita sudah sangat dibantu dengan berbagai macam web. Kalau saya sendiri biasa menggunakan ada 3 web ini untuk apa namanya menggunakan apa namanya bahkan mungkin 10 jurnal tuh bisa kita baca sekaligus satu hari gitu, Dok. Kan dengan bantuan translator ini, translationnya ada 3, Dok. Boleh mungkin eh atau saya kirim kemana ya, Dok? Nanti saya kirim ini Kirim. supaya dokter-dokter bisa membacanya dengan apa Kirim. namanya pakai bahasa Indonesia gitu, Dok ya. Kirim ke chat ini bisa, Iya, Dok. Dok. Ya. Iya. Nanti boleh nomor saya, Dok, di 0813. Mungkin ada yang ini, Dok, biar saya bagikan nih share linknya untuk dokter semua bisa langsung mendownload, langsung mengupload. Kita tinggal upload lalu ubah bahasa, Dok, dari terjemahan. Kalau ini kan kita dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Lalu kita bisa mendownload kembali, langsung dia bisa minta dalam bentuk PDF atau dalam bentuk Word. Nah, ini menjadi apa namanya hal-hal yang sudah harus terbiasa kita lakukan ya, Dok, sebagai seorang SPKKLP. Nah, nah, tujuan diskusi ini, Dok, sebenarnya adalah supaya Maaf, tadi nomor HP-nya dokter berapa? Ya, Dok, baru 4 angka. 0813 Ya. 70 888 764. Saya ulangi ya, Dok. 0813 70 888 764. Nanti saya bagi juga, Dok, untuk artikel yang sudah saya upload juga di DeepL tadi, tinggal dokter baca mungkin. Oke, ini Dok, tujuan diskusi ini adalah kita mampu mengidentifikasi contoh dan bentuk profesionalisme di tempat praktek masing-masing dan mengemukakannya, Dok, pada diskusi kelompok. Terus apa tantangan dan dukungan yang mungkin sekarang yang dukungan yang diterima atau tantangan yang dihadapi. Juga bagaimana perencanaan jangka panjang sesuai dengan tadi pertanyaannya, Dok ya. Nah, ini sebagai pemicu atau pemantik ini, Dok. Sebenarnya ini juga sebagai apa namanya penambah wawasan kita ya dalam kita menulis refleksi gitu. Ini ya. Dokter Bunga, seorang dokter SPKKLP yang berpraktik di sebuah pedesaan. Nah, di wilayah Jawa Tengah. Nah, berarti setting wahananya, setting FK, apa namanya fasilitas kesehatannya itu adalah di pedesaan. Dokter Bunga setiap hari melakukan praktik di puskesmas dan juga klinik. Praktik puskesmasnya mulai 8 pagi hingga 2 siang. Dan di klinik mulai jam 4 sore hingga jam 6 sore. Jadi dokter Bunga ini double agent juga ya, Dok ya, di puskesmas juga di klinik ya. Di klinik pribadinya dokter Bunga dibantu dengan 2 orang perawat. 1 orang bidan, 1 orang asisten apoteker yang membantu dispense persepan di klinik tersebut. Dokter Bunga setiap hari selalu berpenampilan rapi dan wangi. Tidak heran banyak pasien yang berobat kepadanya di klinik. Dan sebagai imbal balik, Dokter Bunga menarik biaya pelayanan yang sesuai dengan praktiknya tersebut. Dan terdapat keringanan untuk pasien yang kurang mampu. Sepertinya mungkin belum bekerja sama dengan BPJS ya, Dok, karena mengambil iur biaya. Saat ini adalah era di mana klinik swasta akan diminta untuk bekerja sama dengan puskesmas. Begitu pula praktik Dokter Bunga. Dia terus melakukan kerjasama dengan puskesmas untuk dapat memberikan pelayanan yang berkualitas kepada pasien. Untuk ini juga pemantiknya saya rasa sudah dibagi ya, Dok. Oke, nah sekarang saatnya kita berdiskusi, Dok, untuk apa namanya untuk menjawab mungkin diskusi ada 3 dulu ya, Dok, sebagai bahan kita gimana nanti kita menulis refleksi gitu. Mungkin saya stop share nanti saya bagi ini, Dok, ya di WA. Baik, Dok, makasih, Dok. Ini mungkin yang tadi dokter terangkan tentang dokter apa yang kasusnya pemicu dokter Bunga ya, Dok. Iya, Dokter Bunga.
Dok, ini kebetulan saya sudah bikin dok, karena dokter Bunga ini menarik ya dok. Bekerja di 2 tempat. Cuman yang saya masih agak bingung nih dok ya pada saat saya ngebikinnya. Dokter Bunga sebagai panutan kita dan kemudian diintrospeksi pada diri kita atau bagaimana nih dok? Sebab Nah, yang saya bikin saya panutannya dokter Bunga nih dok. sebaiknya sebenarnya dok direfleksikan dengan praktiknya kita dong Iya, di mana kita bekerja. Jadi sebenarnya ada pemantik dokter Bunga ini hanya sebagai penambah wawasan kita saja untuk merefleksikan apa nanti yang kita tulis dok. Kayak dokter Bunga itu selalu berpenampilan rapi. Nah itu mungkin kita bisa dijadikan standar untuk bagaimana seorang SPKKLP berpraktik. Misalnya gitu dok, standar apa namanya performanya bagaimana gitu. Apakah memang sudah pas seperti dokter Bunga? Jadi sebagai pemicu aja dok, menambah wawasan dan begitu juga dengan artikel. Oh iya untuk artikel saya coba share ya dok yang untuk berbahasa Indonesianya. Sama ini ya saya mau bagi yang tadi saya tulis. Oke, nanti mungkin sembari nanti saya share dok. eh Boleh mungkin kita diskusi ya dok sampai kurang lebih mungkin 45 menit atau kurang dari 45 menit lagi. Nah, terkait identifikasi pertanyaan nomor 1 dok, bagaimana contoh dan bentuk profesionalisme di tempat praktik kita masing-masing? Mungkin ada dokter yang ingin menyampaikan dok? Dok, Saya bisa dok. apakah masih Ya, terkait dengan yang dokter Bunga atau dengan yang kita sehari-hari yang kali ini kita dok? sehari-hari dokter. Kita sering datangnya tidak tepat dok. Dokter Indah ya, silakan dokter Indah bagaimana dok? Jadi gini, terus terang sih ya dok, dulu saya sebagai dokter, ataupun saya sebagai yang ingin bertemu dengan dokter, dokter itu sering datangnya tidak tepat. Walaupun dibilangnya jam praktek dari jam 9 sampai jam 12, kadang-kadang datangnya itu jam 10 dok, atau 10 kurang lah. Ya, dan juga harusnya kan jam 12 gitu ya. Sebelum jam 12 juga sudah pulang. Jadi kadang-kadang itu waktunya tuh tidak sesuai. Dan itu juga kejadian juga sih kepada diri saya. Tapi kadang-kadang sih dok, nggak tiap kali. Iya. Jadi ini terkait komitmen pelayanan ya dok? Iya, betul. Nah, jadi memang apa namanya balik lagi ke diri kita dok, karena apalagi kalau kita di klinik swasta ya dok, artinya performa layanan tuh benar-benar tuh image-nya itu ada di kita sebagai seorang dokter penanggung jawabnya, apalagi kita sekarang sudah berbeda ya dok, sudah apa namanya sudah dokter spesialis. Nah kalau saya dok ini bagi-bagi apa namanya mungkin sharing dok. Saya sekarang tuh lebih banyak bikin appointment dokter, janji gitu dengan pasien. Karena memang dengan menggunakan apa namanya rekam medis dokter keluarga itu memang nggak cukup, bahkan 15 menit nggak cukup. Jadi kita tentukan prioritasnya dulu. Mungkin untuk pertama kali kenalan apa sih yang perlu kita lakukan itu yang paling penting adalah kajian awal dokter. Kajian awal apa yang harus apa namanya anamnesis apa illness. Nah, seperti itu. Apa harapan pasien itu sangat perlu kita untuk apa namanya tanyakan di pertama gitu. Jadi untuk apa ya ngebonding antara kita dengan pasien. Untuk pertama kali ketemu dengan pasien, penting sekali kita mendapatkan trust mereka karena kita dengan pasien kita ini dalam jangka waktu panjang ya, Dok. Itu yang kita harapkan. Misalnya kalau misalnya dia peserta BPJS, dia akan panjang gitu sama kita. Begitu juga kalau dia yang non BPJS, kita adalah dokter keluarganya istilahnya dari mulai apa namanya mas di dalam rahim sampai from apa womb to tomb gitu ya, sampai ke apa namanya peristirahatan terakhir gitu dalam masa buayan sampai dengan masa peristirahatan terakhir disitulah kita gitu dok sebagai seorang SPKKLP. Maka pertama komitmen pelayanan itu nge-branding image-nya perlu mungkin untuk mensiasati itu dok dokter perlu apa namanya appointment gitu apa namanya Dok, membuat kelempar tadi janji dok. gitu. Sorry dok. Dok, Kelempar tadi dok.
Oh iya Dokter Wow. Hasan, iya Iya. selamat datang kembali dok. Iya, nah jadi itu dok mungkin yang mungkin boleh dijadikan berarti satu standar. Apa sih standarnya untuk kita sebagai seorang SPKKIPL yang profesional yaitu adalah komitmen pelayanan. Karena itu bukan nama yang lain-lain ya dok, karena orang datang tuh karena kita spesialis KKLP-nya gitu. Jadi komitmen pelayanan itu sebaiknya memang sudah kita perbaiki gitu dokter. Makasih banyak nih Dokter Indah untuk masukannya ya untuk komitmen pelayanan. Yang lain mungkin Terima dokter kasih, Dok. Ini dok, apa sih dok kira-kira bentuk image fisik yang tampak pada kita, contohnya berpakaian sebagai seorang profesional dokter, berpakaiannya apa seperti jas, Chanel jas, jadi membuat kepercayaan dari pasien kita bahwa kita memang seorang yang profesional dari berpakaian. Kemudian bisa juga kompeten kita sebagai dokter, kita harus mempunyai keterampilan. Itu dok, ada 2 poin yang saya masukkan itu. iya. Ya, Jadi baik sekali masukannya Dokter Sugianto. Jadi yang pertama itu adalah apa ya? Penampilan ya dok ya. Penampilan ya. itu adalah apa ya dok? Bentuk penghargaan kita terhadap diri kita sendiri gitu dok. Jadi berpakaian rapi, selalu memakai jas misalnya atau memakai jam praktek. Termasuk juga mungkin komunikasi verbal maupun nonverbal ya dok. Dari tatapan mata, eye contact dengan pasien. Ketika pasien bercerita kita benar-benar mendengarkan gitu. Jadi bagaimana performa kita ya dok. Nah itu mungkin boleh juga nanti dijadikan tulisan dok. Tadi yang pertama adalah komitmen pelayanan, yang kedua bagaimana performa kita sebagai seorang dokter. Baiknya seperti apa? Apakah memakai jas, memakai baju khusus yang mungkin kita yang kita tempah gitu ya dok. Ketika kita berpraktik itu menciptakan image yang baik dan menimbulkan trust juga jadinya karena itu pertama kali itu yang harus kita bonding tuh dengan pasien adalah trust mereka gitu. Karena kalau udah pasien dapat trust kita gitu, udah dia dia nggak akan ini lagi gitu. Dia pasti akan selalu mengikuti apa-apa aja yang kita sarankan gitu. Iya. Terus sama dokter kompetensi ya, Dok ya. Ya, Ya, benar dok artinya ya. skill. Kita harus selalu update skill. Skill. Iya, kayak dokter Ineke itu anti aging ya, Dok. Nah, Iya dok. aging juga ilmunya sangat luas. Itu yang anti aging. Wellness juga ilmunya sangat luas. Artinya memang harus selalu update skill. Nah, ya entah itu skill mungkin anti aging banyak yang doknya bagaimana untuk perawatan wajah atau wellness. Mungkin kalau sekarang marker-marker kita untuk marker untuk misalnya metabolisme dan lain-lain mungkin kalau di umumnya itu biasanya profil lipid yang 3 itu ya dok, profil lipid, tekanan darah, sama satu lagi kadar gula darah biasanya untuk Darah. menggambarkan status metabolisme seseorang, kesehatan metabolisme dari 3 hal itu. Dengan mungkin membaca jurnal, kita update, oh ternyata nggak hanya itu untuk wellness dan metabolisme, mungkin ada perlu hormon apa yang perlu kita periksakan lagi seperti hormon tiroid yang memang sangat mempengaruhi metabolisme dan lain-lain. Nah, dengan adanya update ilmu, update skill, nah itu yang membuat kita jadi berbeda, Dok, dengan ketika kita menjadi dokter dokter umum gitu. Saya yakin sebenarnya dokter-dokter semua ini ini memang sudah kenapa diberikan sebenarnya udah lulus ya dok, sudah lulus sebagai seorang SPKKLP gitu dok. Hanya saja mungkin mengikuti prosesnya untuk mendapatkan sertifikat. Jadi yang lolos mengikuti RKL itu dianggap memang sudah melakukan sebagai dokter SPKKLP karena kita sebelumnya ada mengisi borang ya dok. Dilihat tuh borang, oh ini sudah pernah dilakukan. Wah ini sebenarnya sudah pantas ini untuk diakui sebagai seorang SPKKLP. Hanya saja yang sekarang kita lakukan ini adalah standarisasi mengingat kembali dok. Apa-apa aja sebenarnya yang harus kita samakan ini dari Sabang sampai Merauke ini sebagai SPKKLP kita mau ngapain gitu dok. Makanya ada proses eh, apa namanya eh, eh,
proses yang reguler ini namanya RKL reguler ya dok ya, untuk modul-modul belajar modul-modul lagi. Nah jadi sebenarnya justru ini kita menyamakan seperti dokter Ineke, nanti mungkin akan berbeda gitu yang dokter Ineke buat dalam refleksi apa saja yang dukungan dan tantangan di praktik sebagai seorang SPKKLP, tapi juga mempunyai keahlian sebagai anti-aging dan juga sebagai dokter wellness. Nanti lain lagi, nanti ada juga SPKKLP yang memang kekhususannya itu adalah travel medicine gitu dok. Ada lagi yang mungkin dokter SPKKLP yang kekhususannya itu dia sebagai apa namanya dokter okupasi gitu di perusahaan gitu. Jadi memang dokter SPKKLP ini sangat sangat luas sekali ya dok ya. Jadi kita bisa di mana-mana ini dok. Nah inilah yang ingin kita standarkan. Kalau di rumah sakit apa sih standarnya? Kalau di puskesmas apa? Kalau praktek mandiri bagaimana? Kalau sebagai dokter wellness dan anti-aging itu bagaimana? Karena semuanya ini akan kita gunakan sebagai apa label kita SPKKLP dan pelayanannya itu kekhususannya. Untuk prodi SPKKLP sendiri dokter di semua universitas yang mendirikan prodi SPKKLP itu tuh harus punya kekhususan yang berbeda. Dan nggak boleh sama, dok. Misalnya kalau di UMSU, kalau saya di UMSU, UMSU itu kekhususannya adalah 1000 hari pertama kelahiran. Maka seorang SPKKLP plus di UMSU itu adalah yang jago antenatal care gitu, dok. Apa namanya, misalnya screeningnya, jago USG dan lain-lain. Ada lagi kalau kami di USU itu tropical medicine sama untuk palliative care gitu dok. Jadi kekhususannya kalau ingin menjadi dokter di palliative care, nah palliative care itu sekarang juga luar biasa ranahnya ya dok. Karena era BPJS ini sekarang banyak sekali pasien yang dipulangkan itu dalam keadaan bukan kompos mentis yang seperti kita yang bisa mandiri makan, mandiri bangun dan lain-lain. Banyak sekali pasien dipulangkan dalam keadaan tidak sadar, tapi dianggap dalam kondisi stabil gitu dok. Misalnya pasien-pasien yang baru pos apa namanya neurosurgery dia harus pulang karena memang sistem BPJS yang nggak boleh lama ya dok. Faal ginjal, faal hati, faal apa namanya yang lain bagus maka dianggap ini boleh nih dipulangkan. Nah pertanyaannya setelah pasien pulang dalam kondisi tidak sadar apa yang harus dilakukan keluarga? Nah ini di sini adalah letak juga apa namanya satu yang tidak ada di spesialis lain tapi ada di kita dok palliative care. Nah, jadi seorang SPKKLP tahu apa yang harus dilakukan keluarga, gitu. Dari mulai perencanaan jadwalnya, apa yang makanannya bagaimana, menghitung kalorinya bagaimana, lalu fisioterapinya kapan dijadwalkan, siapa yang menjadi caregivernya, pemberi asuhan kepada pasien yang mengalami mungkin tidak sadar yang di rumahnya. Terus standar bagaimana standar bednya, ya anti dekubitusnya, bagaimana oksigennya, bagaimana cara memberikan makanannya melalui selang NGT, bagaimana memberikan obatnya. Karena obat juga yang diberikan per NGT juga ada yang dalam bentuk kapsul ya dok. Kalau saya pengalaman dok tuh kayak lansoprazol tuh yang harus selalu diberikan ya untuk pasien-pasien yang apa namanya yang penurunan kesadaran. Itu yang butir-butirnya tuh agak agak apa namanya bisa menyumbat selang NGT itu pasiennya bisa bolak kalau kita nggak pandai cara memasukkannya itu pasiennya bisa bolak-balik ganti NGT. Nah ini kan pembiayaan juga ya. Jadi harus kita perhatikan cost nih kalau dokter Indah itu kan harus costnya harus efektif gitu ya dok ya. Itu tuh harus kita perhatikan. Nah, jadi prodi SPKKLP pun begitu dokter. Jadi, oh kalau mau belajar palliative care untuk tropical medicine tuh di USU. Kalau belajar kayak objinnya nih tapi di layanan primer sama dokter anak yang jago imunisasi layanan primer, oh di UMSU gitu. Kalau di kami di Sumatera Utara ini ada 3 ya dok. Satu lagi di UNPRI, Universitas Prima Indonesia. Kalau UNPRI itu kekhususannya adalah apa namanya socio-technopreneurship, entrepreneur. Nah, gimana nih jadi dokter yang sekaligus pengusaha gitu? Gimana mendirikan klinik yang mungkin kalau biaya dari BPJS, Dok, itu aja gitu yang kapitasi mungkin terbatas paling besar kalau kami di Medan, Dok, tuh hanya 12.500. Beberapa tuh ada yang 13.000 tapi jarang sekali. Ya rata-rata 12.500. Padahal kalau di apa namanya di peraturan apa instruksi presidennya ya itu tuh bisa sampai 16.000 gitu.
Tapi ini tidak bisa terserap gitu. Nah, ini sebenarnya PR kita juga sebagai SPKKLP bagaimana kita bisa menyerap sampai 16.000 per pasien. Nah, diharapkan kalau klinik atau puskesmas yang ada SPKKLP-nya, nah ini jadi mudah-mudahan bisa terserap nih 16.000 per pasien. Maka nih Bapak Ibu ini mau siap-siap nanti mungkin akan diminta oleh klinik, diminta oleh puskesmas untuk menjadi dokter penanggung jawabnya gitu kalau misalnya belum ada ya, karena untuk dokter penanggung jawab satu dokter tuh hanya boleh satu vaskes gitu dok. Jadi peluang yang sangat besar sekali. Nah, bagaimana menjadi dokter preneurship? Nah, kalau di Bandung tuh dok ada dokter apa namanya? Ada mungkin pernah dengar tuh yang di rural ya, di rural family medicine di rural, di pedesaan, di Tasikmalaya tuh dokter Syarhan. Jadi dokter Syarhan membuka klinik dok. Kliniknya itu di apa namanya di desa di Tasikmalaya. Jadi dia bekerja sama juga menjadi wahana pendidikannya Unpad Pajajaran. Nah, karena PPDS datang ke sana, dia jadi menciptakan apa namanya penambahan income. Suara tidak terdengar. Dokter Lilis, apakah suara saya terdengar, Dok? Untuk Dokter Hasan, apa suara saya terdengar? Jelas sekali, Dok. Dengar dok. Oh iya. Jelas Jelas, dok, Iya, jelas, 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 jelas Kami diam sekali. karena jelas. kami memikirkan untuk masa depan dok. iya Yang tadi dokter, kita Jelas klinik dok. pikirkan. BPJS betul. Benar. Kita ingin jadi dokter spesialis. Tentunya kita ada Iya. peningkatan. Yang terutama peningkatan apa? Kualitas kita sebagai seorang dokter. Nah, ya nggak ini juga kita mau ada peningkatan penghasilan, benar nggak, Dok? Benar, benar. Betul. Ya, saya bercerita lagi Dokter Syarhan nih sebagai suatu contoh yang sangat luar biasa, itu bisa ratusan juta gitu dalam 1 bulan itu penghasilannya dari klinik klinik yang ada di rural pedesaan. Nah, karena PPDS itu dok harus berada di wahana pendidikannya di Tasikmalaya, maka dia itu jadi membuka apa ya income bagi warga-warga sekitar untuk apa namanya membuat kos-kosan gitu dok. Karena untuk PPDS. Lalu beliau juga berfokus pada pembiayaan yang non kapitasi dokter. Nah, kalau kapitasi kan mentok ya dok, kita udah dijudge, oh dokter klinik dokter tuh hanya 12.500 gitu. Oke, sign, tanda tangan gitu ya dok ya. Ya udah apapun yang kita lakukan mentok nih 12.500. Nah, yang perlu kita pikirkan adalah biaya yang non kapitasi dokter. Nah, disitulah letak kita sebagai SPKKLP. Artinya kita harus apa namanya meningkatkan kemampuan kita sebagai apa? Misalnya USG dokter. Nah, USG itu kalau untuk di BPJS tuh non kapitasi juga ya dok. Itu kalau saya nggak salah, kalau untuk klinik tuh 120.000 per antenatal care per apa namanya 1 kali masa kehamilan. Berarti ada kalau sekarang 6 kali dokter. Kalau dulu 4 kali ya. Sekarang ANC kan 6 kali ya dok ya. Apa 1 kali trimester 1, 2 kali trimester 2 dan 3 kali trimester 3. Nah ini begitu juga dengan dokter-dokter yang ada di puskesmas. Mungkin kita bisa dari ranah ini apa sih bedain saya ini dokter tanggung jawab ini sekarang ILP. Kita juga disuruh USG juga ada gitu ya dok ya. Nah, apa sih yang bedakan saya dokter SPKKLP di klaster ibu anak gitu misalnya dengan dokter yang lain tuh memang harus kita pikirkan untuk peningkatan kompetensi. Atau mungkin kayak dokter wellness ya, Dok. Wellness ini wah kalau kalau apa namanya saya melihat tuh saya juga tertarik nih dok untuk belajar di wellness tuh itu menjadi pilihan masyarakat karena itu tidak ditanggung dengan BPJS. Maka kita memang sekarang mikirnya mana-mana yang non kapitasi nih dok, yang nggak ditanggung dengan biaya kapitasi itu bagaimana? Ya mungkin kita berikan pelayanan lain gitu ya. Seperti apa ya dok ya? Mungkin infus vitamin yang memang benar-benar dibutuhkan pasien dan lain-lain. Nah itu tuh hal-hal itu harus kita pikirkan. Dan mungkin kalau residen yang ingin mengambil SPKKLP itu melihat nih, oh di mana ya sesuai dengan passion saya. Kalau passionnya pengen jadi apa namanya ibu dan anak di Baca. UNSU. Kalau mau jadi pengusaha nih mungkin di Unpri. Nah gitu. Jadi Bentar ya. begitu juga dengan kita semua ya dok. Gitu. Itu saya ingin sharing Bentar aku aja lihat nih ya. dok gambaran Bentar ya. Tadi aku baru apa lihat namanya kamu baru bagaimana masukin. sebagai Ya. seorang SPKKLP yang kita kepengen ada peningkatan performa kita sebagai seorang dokter, tapi kita juga ada pengen ada peningkatan penghasilan tentunya. Saat sekarang dok untuk untuk SPKKLP kita sudah sampai tingkat mungkin ini sharing-sharing aja dok ya.
Di Kementerian Kesehatan tuh sampai Nggak bisa apa pakai namanya, ini kita punya dana nih. Nah, kira-kira kita mau jual, kita mau membeli nih. Kita mau beli dari SPKKLP. SPKKLP itu punya produk apa gitu? Apa produk yang bisa kami beli? Nah, inilah yang mau kita standarisasi, dokter. Oh, kami bisa ini. Kami bisa untuk wellness-nya bagaimana untuk apa namanya mengukur kebutuhan kalori pasien tanpa mungkin kita harus berdiskusi dulu dengan dokter spesialis gizi klinik. Bagaimana untuk apa namanya aktivitas fisik ya, resepan olahraga lah istilahnya ya dok ya. Gimana sih ngeresepin olahraga yang individual tentunya per pasien tuh kan berbeda ya dok. Nah, itu bagaimana? Oh, kita bisa itu sehingga Kementerian Kesehatan melihat itu dan oke nih dokter SPKKLP ini ternyata produknya tuh banyak nih sehingga kita bisa dianggap layak gitu untuk apa namanya menurunkan pembiayaan untuk kesakitan dan diberikan ke kita gitu. Nah, mudah-mudahan seperti itu gitu, Dak. Ya. Dok, izin nanya, Iya, Dokter Ineke. kan tadi kalau dari dengar cerita Dokter Yulia itu kan berarti luas sekali ya dok SPKKLP, mulai dari paliatif, ada wellnessnya, ada antenatal care, terus tadi ada juga gizi, olahraga gitu kan. Nah Benar. untuk kami ini yang di RKL ini kayak tadi bisa USG segala, sedangkan kayak saya pribadi yang bukan di rumah sakit atau puskesmas kan udah pasti tidak ada kompetensi itu. Nah untuk kami yang di RKL ini apakah kami harus menguasai semua ataukah sudah sesuai dengan kekhususan kami? Atau seperti apa? Dan lagi nanti hubungannya dengan mini project, apakah temanya sudah ditentukan dengan tema yang dari kolegium, ataukah kami bisa memilih sesuai dengan kekhususan kami, tertariknya di mana gitu, Dok? Iya, ini pertanyaan bagus nih Dokter Ineke. Benar ya dok. Kalau untuk mini project nanti itu ada penjelasan tersendiri kayaknya ya dok ya untuk pendampingan mini project karena per apa namanya per modul ini ada mini projectnya. Jadi dok, ini kita apa istilahnya pelan-pelan ini dok. Nggak semuanya harus kita kuasai. Nanti dokter setelah ini ada Pada ikut stres lagi. dok, mungkin. Iya jangan. Pokoknya kita ini santai aja dok sampai Iya, kita bulan April ya dok ya. iya. Jujur sih saya stres banget, Dok. Kita Jangan bingung ya dokter. bentuknya gimana gitu, belum tahu Dokter-dokter dokter. bisa kontak saya kalau Ya. perlu apa-apa tugas dan lain-lain karena Wah, kan terima kasih selalu banyak, Dok. tidak selalu saya Boleh menjadi nomor HP-nya, fasilitator. Dok? Tadi Udah, sudah, Boleh tuh tadi dari sudah, dokter tadi. Ineke. udah. tadi sudah nanti kita Tadi taruh di sudah grup dikasih. WA Nanti kita. kita share. Siap, Hmm. siap Udah, dokter. Nah, jadi dok kalau saran saya ikutin aja instruksi dokter. Ini kalau saya lihat ininya sebenarnya hal-hal yang menyenangkan ini dok yang kita pelajari. Gitu. Susah, Dok. Susah. Gimana kayak mengatur apa namanya menghitung jumlah kalori dokter itu semuanya sudah ada aplikasinya. Kita jadi dokter tuh enak banget sebenarnya sekarang sudah banyak sekali yang membantu dok. Karena nggak hanya kita dok, apa namanya di luar negeri juga begitu dok. Kayak misalnya untuk makanan itu ada Nutri Survey namanya dok. Kita tinggal input aja dok, input nanti mau makannya apa. Udah tinggal nanti udah apa namanya kalorinya berapa kita tahu oh ini kelebihan lemak mana yang kita kurangi dan lain-lain itu sudah ada nanti dokter ada belajar di bagian gizi nanti ada ya dok ya sama dokter Dian. Ya benar sekali sih dok, apa yang dikatakan Dr. Yulia. Iya Sebetulnya jadi pelan-pelan aja dok jangan stres dokter semua semangat kita. benar. Ini Berarti alhamdulillahnya overlapping dengan prodi lain banyak ya dok ya? Maksudnya overlapping dengan bagian gizi, dengan bagian olahraga, SPKO gitu banyak sekali gitu ya? Sebetulnya bukan dok. sebenarnya Overlappingnya. dok Kita tidak overlap, tapi ada kita gimana dokter jadi itu sebetulnya kita nggak overlap. Sebetulnya kita nggak overlap. Jadi sebenarnya kita mempunyai dasar-dasar dari prodi-prodi yang lain itu. Nah, kalau saya lihat dok, sebenarnya peluang untuk katakan layanan primer ini sangat-sangat besar sekali. Seperti tadi dokter katakan bahwa kalau sekarang ini kita hanya kebetulan dok ya kami punya klinik pertama yang customer kami adalah umum, pribadi, dan juga BPJS. Nah, memang seperti dokter tadi katakan, kalau umpama kita nanti ke SPKKLP, mungkin yang sekarang ini kami dapat hanya 11.000 dok. Artinya, kalau umpama nanti SPKKLP, mungkin yang 16.000 itu kita akan bisa gitu dok ya. Jadi peluangnya besar sekali untuk itu dok. Jadi kesempatan kita, nah di sini
saya melihat katakan sekarang mungkin saya juga lagi mau bikin satu klinik pertama lagi dok. Karena kemarin kita ada kerjasama dengan Dinas Kesehatan di Tangerang, kita bisa screening untuk radiologi. Jadi peluang itu yang kita lihat sih dok. Jadi kita berharap ke depannya nanti ini kita apalagi dan apalagi gitu lah kan dok. Jadi dengan kita sebagai SPKKLP tadi, semangat kita untuk berkembang dan lebih, katakan kita punya regulasi dari pemerintah. Satu sisi kita bisa membantu pemerintah, tapi dari satu sisi untuk kita sendiri kita juga akan bisa lebih maju lagi dok. Itu sih dok, kalau saya lihat. Setuju Dokter Hasan nih, benar sekali ya dok ya. Jadi ini peluang yang luar biasa sebenarnya untuk kita semua ya dokter. Nah kalau untuk kompetensi dokter ada namanya irisan kompetensi dokter. Jadi irisan itu adalah kita bisa bersama. Misalnya antara dokter jantung dengan dokter spesialis jantung dengan dokter penyakit dalam yang mungkin diambil subspesialis kardio. Dokter paru dengan dokter penyakit dalam yang ambil subspesialis paru itu ada irisan kompetensi. Sebenarnya boleh-boleh aja seperti USG dok. USG antara dokter radiologi, dokter kebidanan ya untuk USG dasar ya, USG dasar kehamilan, kebidanan. Terus itu tuh sama itu ada irisan kompetensi juga. Nah, itu juga dengan kita dok, dokter SPKKLP. Nah, bagi kita mungkin dok yang apa namanya yang ingin melakukan pelayanan apa namanya USG, sebaiknya nanti kita melakukan pelatihan lagi atau nanti pelatihan yang diadakan oleh PDKI atau kolegium supaya untuk menambah kompetensi kita tadi karena kita tidak lahir dari apa namanya spesialis yang reguler yang 7 semester ya dok kita pengakuan karena memang dianggap dokter ini layak sebagai dokter SPKKLP hanya saja ini menstandarkan. Nah tentunya kita harus standarkan juga kompetensi kita kayak di USG, EKG kita harus baca kembali bagaimana dan EKG juga kalau ada EKG ya dok di klinik itu kan biaya non kapitasi ya dok. Ini juga lumayan banyak pasiennya yang mau dan butuh dok sebenarnya. Dan sebenarnya kalau dari BPJS itu tidak di apa ya bisa diklaim gitu ya dok. Nah Dari kita jamin dok ya. iya tidak dijamin maka boleh itu yang nah kita anggap ini butuh ini pasien butuh dan kalau saya sih kebetulan dengan suami itu banyak pasien yang memang ya mau ya kita inform consent dok kita tanda tangan supaya tidak ke depannya tidak dianggap kita mengambil iur biaya dan lain-lain gitu. Jadi memang sesuai dengan indikasi. Jadi banyak sekali yang kita pokoknya fokus pada non kapitasi gitu dokter. Gitu juga dengan wellness dokter ya anti aging mungkin ada infus vitamin atau ada terapi-terapi apa namanya kalau apa tuh ya dok oksi apa gitu ya dok ya Terapi pokoknya hormonal. terapi hormonal itu kan nggak ditanggung dokter Mahal dok. mahal justru karena kita punya komunitas kalau kami dok dengan SPKKLP ini mungkin kita merasa bersyukur gitu dok dan kita punya komunitas punya pasien BPJS komunitas pasien kita ini tanggungan kita tentunya tuh sebenarnya itu tadi kita tanya harapannya itu anamnesis illness harapannya bagaimana saya kepengen ini dong kita sampaikan bahwa ini tuh tidak ditanggung dan kalau kita rujuk juga ini tidak ada indikasi rujukannya maka kita bisa membuat pilihan terapi hormonal yang mungkin biayanya non kapitasi sehingga kalau pasien setuju ya win-win solution gitu ya dok memang dibutuhkan pasien ya jadi ilmu anti aging juga kompleks dan sekarang juga luar biasa baik sekali untuk memperbaiki metabolisme ya dok terapi hormon dan lain-lain nah itu mungkin yang bisa menjadi apa namanya nilai plus kita sebagai SPO dokter Ineke melakukan terapi hormonal. Oh iyalah dokter Ineke kan sudah SPKKLP gitu. Dia dokter spesialis gitu. Jadi orang menganggapnya oh iya jadi Dokter aku mau lebih nanya dong dok. nge-branding. Iya dokter Lilis. Dok izin nanya ya dok. Silakan dokter. Dok kalau misalnya dokter spesialis SPKKLP itu berperkara dengan hukum apakah itu ada bantuan dari apa kolegium atau misalnya ada apa atau pribadi sendiri yang menanggungnya gitu kalau berhubungan dengan pekerjaannya dok?
Terima kasih Sorry. Dokter Fitri. Pertanyaannya bagus sekali. Halo? Ya dok, ya Iya dok. pertanyaannya bagus dok, saya udah dengar. Nah untuk tentunya kita didampingi ya dok, ada namanya clinical pathway, bagaimana alur klinis sebagai kita sebagai seorang dokter itu sudah ada dibuat PDKI dokter, dan kita juga kolegium ada komite etiknya juga. Nah, nanti juga ada kuliahnya dok, materi khusus untuk komite etik ini. Nah, tentunya kita di bawah Perhimpunan PDKI dan di bawah kolegium dokter. Gitu. Kalau mungkin ada yang berhubungan dengan hukum, ada tuntutan hukum, malpraktik, dan lain-lain, tentunya kita didampingi, ada komite etiknya. Itu dokter. Ya, mungkin dok, kira-kira tantangan yang dihadapi selama ini bagaimana dok? Dan mungkin harapan dokter nih, rencananya nih setelah SPKKLP nih saya mau ngapain gitu? Ayo dok, silakan. Dokter Anugrah, silakan. Eh, Kalau menurut saya sih tantangan ini sekalian curhat kali ya. Boleh, ini sesi curhat memang dok. Jadi karena emang berkaitan kebetulan apalagi saya pribadi ini kan bisa dibilang masih numpang praktek ya, belum punya sendiri. Jadi memang kendala kita itu ya keterbatasan untuk pasien-pasien BPJS dok. Memang dilemanya ya tuntutan kita harus memaksimalkan pelayanan, tapi di sisi lain ya kalau bisa kunjungannya kan. Nah, jadi dilemanya di sana dok. Jadi tantangannya ya sedikit banyaknya sih kita udah ada gambaran ya bahwasanya kalau kita mau menerapkan ilmu SPKKLP ini berarti memang kita ada waktu khusus yang kita sediakan. Jadi di luar jam praktek kita yang biasa kita harus menyediakan waktu khusus pelayanan gitu ya untuk bisa mendalami. Nah, mungkin tantangannya di sana dok, mempersiapkan waktu khususnya ini karena berkaitan dengan ya seperti saya pribadi gitu. Pelayanan saya aja udah dari jam 9 sampai jam 6 sore. Itu udah Senin sampai Jumat. Jadi mungkin tantangannya kalau bagi saya di sana dong, membagi waktunya. Kalau harapan sih jujur harapannya memang saya bisa memang dari dulu saya punya sebelum mengenal lebih lanjut tentang SPKKLP, dari dulu tuh saya memang punya gambaran kalau kita sebagai seorang dokter umum yang bisa menggali lebih bukan dari sisi penyakitnya aja, tapi ada faktor-faktor yang lain, itu insya Allah kita bisa mengatasi kondisi yang dialami oleh si pasien ini. Nah, makanya begitu setelah bergabung, oh ternyata benar, ini yang peminatannya yang selama ini saya cari. Begitu dok, terima kasih. Boleh saya tambahin sedikit dok? Ya boleh banget dokter Hasan, silakan. Ya, jadi memang setelah kita belajar ini ada beberapa yang mungkin ini jadi candaan untuk kita dok. Katakan kalau satu pasien saja kita buat rekam medis holistik ini, ternyata kita butuh waktu sekitar 3 jam, berapa pasien sehari yang bisa kita tangani? Itu jadi candaan kita dok ya. Waduh, kalau begini pasien kita 10 bisa sampai malam nih. Itu kan saya dok. Nah, dengan regulasi yang ada sekarang, kita harus lihat dari katakanlah kebijakan pemerintah sekarang tuh bagaimana tentang layanan primer akan mempengaruhi alur kerja kita nanti dok. Ya, dan juga bagaimana kita menangin pasien satu dengan katakanlah dengan kita mengisi satu rekam medisnya aja butuh waktu 1 jam atau sekian. Nah, itu sih mungkin yang jadi bahan kita. Next kita mau ngapain sih kalau begini? Itu sih dok. Jadi saya nggak tahu apakah ini dokter kan sudah lebih pengalaman sebagai SPKKLP dok. Itu dok. Makasih dok. Itu aja sih. Terima kasih dokter Hasan. Kalau saya gini dokter, untuk memang untuk pertama kali ketemu sama pasien kita nggak akan bisa ngisi lengkap rekam medis holistik. Tidak akan. Bahkan saya itu kalau untuk mengisi itu benar-benar lengkap, itu kita harus home visit dok. Lakukan home visit. Janji dengan pasien. Nah, terkait dengan pembiayaan, ini kan biayanya non kapitasi, dokter. Jadi kita harus sampaikan ke pasien terkait pembiayaan gitu, dok. Nah, kalau misalnya pasien merasa ini adalah baik untuk dia, makanya tadi kita penting sekali nanya nih di awal, harapan pasien itu apa, sehingga kita ingin mewujudkan. Jadi pasien tahu kita ini adalah helper nih, penolong.
apa namanya, dia butuh apa, kita berikan solusinya gitu dok ya. Jadi kita sama pasien itu satu sejajar gitu dok ya, nggak ada kita lebih tinggi nggak, kita hanya helper. Misalnya planning yang kita berikan A, B, C. Kalau A nggak berhasil atau mungkin tidak disukai oleh pasien, kita ke plan B. Kalau nggak ke plan C gitu ya. Tapi sebenarnya kalau untuk eh, sendiri untuk home visit itu jarang sekali yang pasien itu menolak, bahkan pasien yang minta dok untuk home visit. Nah disitulah untuk apa namanya saya melengkapi rekam medis holistiknya gitu. Memang nggak bisa dok sekali sekali ketemu langsung lengkap itu, sekali ketemu tuh paling kajian awal aja dok. Benar. Anamnesis pribadinya, riwayat penyakitnya, riwayat penyakit terdahulunya bagaimana, riwayat penyakit keluarganya dan lain-lain. Jadi benar-benar itu hanya maaf dok, saya tadi ada yang telepon jadi terputus. Itu memang harus dijalani dulu ini dok, baru bisa ketemu ini. Jadi ada yang mengatakan apa namanya ya, pengalaman itu membuat kita itu lebih meminimalisasi waktu, jadi lebih efektif. Nah, itu memang butuh pengalaman ya, harus kita lakukan gitu dong. Setelah Ya, kita lakukan, baru kita tuh, oh ini saya datang ke sana, saya harus butuh data ini. Ngomongnya ini yang dibutuhin nih, datanya nih. Kadang-kadang kayak saya lagi suka ngobrol gitu ya dok, ya kadang-kadang ngalur ngidul. Nah itu tuh yang makin sering saya datang home visit tuh harus saya kurangi nih, nggak boleh nih. Gitu ya, karena kita juga harus, dokter harus menghargai waktu dokter. Ya, begitu juga kalau dokter ingin melakukan misalnya pelayanan yang telemedicine, dok. Via 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 WA atau via Telegram atau via apa. Itu dokter juga harus memang benar-benar komitmen sama jam. Jadi kadang-kadang pasien ini, dok, jam 12 malam bahkan jam 1 malam tuh mau nge-WA kita. Nah, itu kita harus bisa sampaikan bahwa apa namanya kita waktu kita itu kita sudah apa namanya sisihkan waktu pelayanan untuk telemedis itu jam sekian sampai jam sekian. Mohon maaf apabila tidak membalas dan lain-lain. Maka mungkin dokter boleh juga tuh ada 2 nomor nih dok. Satu benar-benar nomor pribadi, satu benar-benar nomor pelayanan. Saya awalnya kayak gitu dok, tapi akhirnya balik ke nomor dan akhirnya pasien mengerti bahwa memang saya tidak menjawab dengan ini dan karena memang bukan waktu pelayanan, dokter harus bisa menghargai waktu itu gitu. Dan itu bisa pelan-pelan setelah kita lakukan dokter. Ya, jadi pengalaman tuh lebih buat kita tuh jadi waktunya lebih efektif gitu, lebih minim. Kalau mungkin pertama-tama kita rekam medis holistik itu 3 kali pertemuan, berikutnya 2 kali pertemuan dengan 1 kali home visit selesai. Nah, gitu. Jadi sampai dan itu kan terbiasa ya, Dok. Cara kita untuk mengingat tuh kan repetisi ya, Dok. Gimana ini apa sih yang saya butuhkan untuk genogram misalnya ya? Ada family assessment tools yang memang kita butuhkan untuk apa namanya melihat apa namanya silsilah keluarga, melihat apa namanya tipe penyakit apa secara genetik yang mungkin saja bisa diderita pasien dan keluarganya gitu ya. Ada namanya family assessment tools. Lalu bagaimana fungsi keluarga kepada pasiennya, apakah bisa sebagai caregiver atau malah jadi sumber dari kesakitannya tuh ada dok. Justru kita korek, ternyata sumber kesakitannya malah dari keluarga. Nah itu tuh baru kita dapat setelah kita itu tadi mengisi family assessment tools. Jadi nggak semua kadang keluarga itu bisa kita libatkan untuk apa namanya ya apa namanya eh, proses kesembuhan pasien. Pokoknya macam-macam gitu dok ininya. Dan itu semuanya bisa kita dapatkan dari pengalaman kita dok berpraktek dengan melakukan pendekatan kedokteran keluarga. Itu dokter. baik dok, terima kasih, jelas dok. Dokter Syarli dok, silakan. Iya dokter, izin dok. Jadi seperti misalnya yang kita sebagai caregiver, baik dari klinik, dari perawat, dari dokter. Lalu pada saat pasien datang dengan anamnesanya, terus mulai ada bonding trust-nya dok. Nah, terus pasien mulai terbuka, ada cerita beberapa, kita tergali untuk yang secara biopsikososialnya. Lalu sebenarnya oh penyakitnya ini ada hubungan dengan kronis, terus gangguan metabolisme, tapi berbagai faktor yang terlibat. Nah, yang saat ini
dapat dilakukan dulu secara sederhana di sehari-harinya itu seperti apa. Nah, terus tapi pasien lain kan berdatangan dok. Nah, jadi izin sama pasiennya, ada waktu sampai jam berapa hari ini, kalau tunggu sebentar, nanti waktu sepi ngobrol lagi 1 jam bisa gak? Atau di hari kapan bisa atur janji aja di depan dengan bagian pendaftaran gitu dok. Jadi coba kadang seperti itu sih dok, ada pasien yang mau, ada yang, oh iya ya dok, nanti saya atur lagi, saya coba lakukan dulu yang sekarang, nanti kontrol lagi gitu dok. Iya, bener. Terima kasih masukannya nih Dokter Sianli. Memang benar ya dok, memang nggak bisa hari itu juga. Jadi buat janji berikutnya dokter, beserta mungkin apa namanya kita butuh siapa sebagai pendampingnya pasien. Oh kalau bisa kita minta ditemani sama anaknya, sama istrinya, atau sama siapa, sama caregivernya. Mungkin ada beberapa yang kita mau rencanakan planning. Kalau saya biasanya apa namanya membuat planning untuk pasien, dok. Pertemuan pertama apa? Pertemuan kedua apa? Jadi pertemuan pertama tuh benar-benar kita gali tuh anamnesis apa sih ya sebenarnya akar masalahnya pasien. Nah, kalau akar masalahnya, kalau dari pertemuan pertama kan kita bisa tahu ya, dok. Misalnya dari body mass indexnya sudah ketahuan nih apakah overweight atau bahkan obesitas. Lalu dari aktivitas fisiknya bisa kita nilai. Tingkat kebugarannya pun bisa kita dari awal pertemuan itu kan dok dari heart rate istirahat bisa kita hitung dokter untuk kebugaran pasien. Nah, sudah ada data itu dok, baru kita buat janji berikutnya beserta nanti pasien dengan keluarganya. Bahkan saya pernah dok itu via Zoom. Tapi yang namanya walau Zoom tapi kita harus waktu ya dok. Eh, Satu, kita harus menyediakan waktu juga, benar-benar kita fokus mendengarkan pasien. Tapi keuntungannya kalau kita Zoom, itu pasien tidak perlu datang ke klinik kita gitu. Iya dok. Siapa aja yang kita butuhkan, misalnya anak-anaknya, atau sama siapa caregiver pengasuhnya, atau ada apa namanya perawat yang merawatnya gitu. Itu bisa kita langsung. Nah, gitu. Jadi, apa namanya, kita bisa buat janji. Ini pasiennya mana, mau via Zoom atau boleh datang ke kita. Dan sebaiknya juga tempat pelayanan kita yang khusus untuk planning, apa namanya, misalnya mengisi family assessment tools-nya, untuk bagaimana melakukan persiapan nutrisi dan persiapan olahraga. Itu sebaiknya itu ruangan yang nyaman. Benar-benar kayak kita terima tamu gitu, dok. Kayak terima tamu, terus yang nyaman lah gitu, jangan seperti kita antar dokter pasien gitu, benar nyaman, yang kalau bisa ruangannya ber-AC ya dok, dingin, supaya pasiennya juga nggak bosen gitu. Kalaupun dia misalnya bersama kadang sama cucunya kan, mungkin kita sediakan apa supaya cucunya juga nggak bosen gitu. Nah jadi lama-lama itu akan ada timbul kreativitas tersendiri dok, karena menghadapi pasien-pasien ini dan kebutuhannya pasien gitu dok. Lalu, Iya silakan dok. dok. Maka untuk pertemuan pertama komitmen pelayanan tuh cukup 15 menit aja dok. Selesai kita memang by appointment. Baik dok. Nggak bisa sampai selesai. Dan kita tentunya prioritas ya dok, apa yang dibutuhkan pasien. Misalnya dia mengalami gejala akut, misalnya pain kesakitan, nah mungkin itu duluan kita iniin. Sambil kalau dia punya penyakit metabolik, ini kan memang harus jangka panjang ya dok. Nah jadi kita prioritas apanya dulu nih kita perbaiki dulu, yang urgennya apa gitu dok. Baik Karena, dok. karena memang kalau kita yang pasien-pasien rujuk balik dok, itu nggak dapet dari dokter spesialisnya, nggak dapet. Kecuali mereka dirawat inap. Rawat inap pun saya minta fotoin nutrisinya dok, itu masih ada mie, masih ada goreng-gorengan dan yang memang nggak apa ya, nggak real food gitu. Jadi di rumah sakit banyak juga yang makan yang ultra processed food tuh banyak dok ya. Jadi apa namanya makanan yang pemicu inflamasi. Nah ini saya karena ada SPKKLP jadi belajar dok, diet anti inflamasi itu seperti apa. Ya pilihan antiinflamasi selain obat itu apa? Misalnya dengan omega 3 dan lain-lain. Nah, itu yang membuat kita pun jadi wah ini saya harus berbeda nih dari waktu saya jadi dokter umum. Termasuk suplementasi yang saya berikan gitu. Benar-benar apa yang mikronutrisi benar-benar yang dibutuhkan pasien. Karena itu yang biasa kurang ya, Dok, mikronutrisi ini. Iya dokter. Itu dokter. Izin satu lagi dok. Boleh, Lalu
bagaimana menurut dokter pada pasien yang datang itu tapi sangat defensif, Dok. Jadi begitu menutup diri. Kayak kalau datang itu cuman langsung keluhannya, saya sakit mah, udah lama bolak-balik nggak sembuh-sembuh, berobat kemana-mana. Pokoknya udah paling parah lah, udah ke spesialis manapun juga. Sekarang saya cuma mau minta suntik aja, udah dokter nggak usah banyak tanya, nggak usah periksa-periksa, saya cuma gitu aja. Kita itu bagaimana dong, Dok? Iya benar dok. Ada juga yang kayak gitu ya, dok. Nah, masyarakat Indonesia ini ya dok, apa spesialis oriented kalau saya lihat tuh. Kalau udah spesialis, rasa trustnya itu pasti lebih tinggi gitu terhadap kesembuhannya. Nah itu alhamdulillahnya satu itu kita dapat karena kita sudah seorang spesialis gitu ya dok. Trust tentunya trust masyarakat harus lebih. Oh ya dokter itu dokter spesialis gitu ya. Untuk pasien-pasien sebenarnya memang nggak mudah ya dok kita menghadapinya. Tapi ya itu tadilah prioritas dok. Prioritas kita apa? Dan pentingnya bertanya anamnesis illness. Apa yang dia ketahui tentang penyakitnya? Apa harapannya? Gitu. Nah kadang-kadang nggak banyak pasien dok yang salah kaprah gitu tentang penyakitnya dok. Kita dapatnya dari mana? Dari anamnesis illness. Oh, ternyata dia salah untuk apa namanya untuk mengartikan penyakit yang dia derita gitu. Nah, inilah kita harus luruskan ini, Dok. Setelah kita luruskan, maka dia tahu, oh ini ternyata apa namanya apa yang baik buat saya gitu. Oh, ternyata ini baik buat saya, sehingga dia bisa akhirnya terbuka gitu, Dok, sama kita gitu ya. Nanti memang harus sering-sering lah kita lakukan dok dan kita jangan menyerah gitu. Kalau ada pasien, wah ini tantangannya berbeda. Bahkan saya tuh kadang belajar tentang menghadapi sesuai dengan personalitinya dok. Saya belajar juga gimana diet berdasarkan golongan darah, macam-macam dok. Gimana yang supaya pasien itu memang benar-benar comfort untuk dia. Oh ini diet yang comfort buat saya dok. Ini pas ini dok. Ah ini menunya pas dan sampai kayak gitu dok. Iya, Gitu. mesti belajar banyak bener ya dok, menambah wawasan kita seluas-luasnya ya Benar dok. dok. Itu yang jadi dan ini kita bisa belajar dari teman-teman kita sendiri dok. Kayak ke dokter Ineke, nah nanti anti aging gimana sih anti aging gitu ya. Terus kayak dokter Dian tuh gizi. Jadi kita enak nih kita jadi nambah keluarga ini dok. Saya senang sekali nih nambah keluarga baru ini. Jadi saling bertukar-bertukar ini dok. Oke bertukar informasi, Dok, bertukar pengalaman. Dokter Royan mungkin dok. ya izin dok terkait dengan kendala profesionalisme di tempat apa kerja kita. Dalam hal ini saya di rumah sakit dok. Ini kendala itu ya profesionalisme ini terkait dengan komunikasi yang baik kepada apa dalam menghadapi pasien ini seringkali ini dok menjadi kendala. Artinya komunikasi ini seringkali tidak tidak tersampaikan atau tidak dimengerti oleh pasien dalam hal kita menggali terkait penyakitnya, bahkan untuk SPKKLP ini banyak sekali ya dok yang perlu kita gali. 1 menit lagi benar. Itu dok, Ya. mohon. Dokter untuk di rumah sakit ada namanya transitional care. Jadi sebenarnya banyak pasien pulang tanpa adanya discharge planning yang diedukasi. Discharge planningnya itu hanya berdasarkan on paper ya dok, ditulis gitu tanpa ada dijelaskan. Sebenarnya disitulah tempatnya dokter SPKKLP melakukan transitional care. Apa yang harus mereka lakukan ketika dikembalikan ke FKTP-nya, kembalikan ke rumahnya. Apa yang harus mereka lakukan itu namanya transitional care. Nanti kita belajar juga dok, ada kuliahnya. Baik Gitu. dok. Mungkin ada 15 ada detik. kapasitas lagi yang akan menjawabnya gitu. Cuma Siap, dok. itu tadi dok benar sekali. Jadi kita harus apa namanya transitional care-nya harus kita perhatikan terutama di rumah sakit. Oke dokter 5 detik lagi. Terima Baik, kasih. dokter. Mesti balik Terima sih, kasih, dokter. dokter. Makasih banyak ya dok pencerahan. Waduh, kita sudah balik lagi terlempar di main room ya. Sudah Ini habis Ya, nih Prof. Prof. waktu diskusi ya. Diskusinya. Gak apa-apa ya. Masih hangat ini, masih Seru-serunya ya Padahal dok padahal ya. seru. Jadi padahal seru-serunya nih kita asik-asik udah kelempar kita. Lagi senangnya lagi Kelempar mau jawab. semua ini. Aduh. Ternyata kita tidak bisa dipisahkan.
Waduh. Iya, dokter Baik. Neni. Harus menyatu terus ya. Terus menyatu kelompok 16. Kelompok 16. 16 habis lah. Kelompok 16 terpisahkan ya. Iya. Tetap di hati. Itulah. Kenapa ya? Iya ya udah. Berarti dokter Neni yang kelompok 13 kita itu kita berarti apa ya? Campuran dok. Kita bukan. Jadi kita sudah ditentukan memang profesor yang tadi ya yang jadi kita apa? Prof Mentor Rika, atau apa ya? Betul kan? fasilitator, Prof. Fasilitator kita selanjutnya seterusnya begitu ya? Atau Soalnya ganti ada ganti? Prof Vanesia, jadi harus Prof juga Ya, fasilitatornya. jadi Mengimbangi ya dok ya. Prof juga ya. Aku juga kedar. Kamu pikir aku nih takut juga nih ngeri apa ya sedap. Ngeri sedap. Prof. Gimana nih? Gak apa-apa ya. Jadi sampai selanjutnya seterusnya sampai mini project ya. Itu gimana, Dokter Yuli? Yang Beda sama ya? kan? Ini project gimana? Apa sama? Sama. Kan kita satu regio. Bukan, Ini kita hasil lagi ya, yang mini hasilnya. project. Oh betul. Masuk ruang diskusi lagi ya untuk yang mini project. Masuk Apa sudah. gimana? Nggak tahu ini gimana petunjuk. Dokter Iya, Yuli, ini selanjutnya mohon Izin dokter, petunjuk. untuk hari ini tidak ada mini project. Oh iya, Mbak. oh tidak ada Iya. ya. Akan Oh, nggak ada direschedule ya? ya. Oh iya, Mbak Aulia admin Satu Jiwa ya. Iya Halo, dokter. saya WA Boleh kok nggak keluar ya dibalas. dok. Iya Berarti dokter. kita sudah bisa live. Mbak Sudah Aulia, bisa Akan saya itu saya tutup dulu ya dok ya. Ya. Ya dok. Bisa live ya. Selesai ya, Mbak. Saat Ya. ini diskusi Ya, sudah selesai. Izin saya tutup acaranya. Maaf Mbak Aulia udah selesai. Iya Tidak dokter, ada saya mini project dok. iya tidak tidak ada ada. dokter. Kayaknya pada saat Bisa live ya dok ya. Izin Mbak Aulia, Belum ditutup. Ya. Ditutup dulu. Salam sehat. Puasa dulu. Akan ditutup dulu. Puasa. Ada semua ya. Bentar dok. Ditutup Foto dulu, dulu, Dok. foto. Projectnya. ditutup dulu. Foto dulu. Izin saya mute dulu ya. ya mau ya. Makasih. Tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada narasumber atas ilmu dan wawasan yang telah dibagikan, dan terima kasih juga kepada para fasilitator. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga untuk yang berpuasa dapat diberikan kelancaran dan tetap sehat dan semangat. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih dan selamat beristirahat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, Dokter Aulia. Dibalas ya WA saya, Fasilitator. Mbak Iya Aulia. dokter. Terima kasih dok. Terima kasih. Ya. Izin live ya. Izin